Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasibayani dengan NIM 21210122. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dimana merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat, dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, teman-teman, dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, pasal 1 TAP MPR membuat 3 ayat, yaitu yang pertama, 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, serta tertulis dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Nah, selanjutnya, sumber hukum menurut Zevenbergen terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Nah, sumber hukum material ini merupakan faktor yang membentuk pembentukan hukum. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah larangan dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau metajunis. Nah, yang kedua, sumber hukum formil, yang dimana ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Nah, hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Nah, teman-teman, apabila dikaitkan dengan 2 jenis sumber hukum tersebut, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formil, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, selain itu, Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia, 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia, dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa.